Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mengawali pertemuan kita, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu di kesempatan yang baik ini dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berbagi ilmu demi kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Dalam hal ini, ingin kami sampaikan doa perlindungan dari sihir, penyakit ain, dan godaan setan. Saat ini banyak sekali terjadi gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh hal-hal yang gaib. Kita lihat saja di sekolah-sekolah, di kampung, dimanapun sering terjadi yang namanya kesurupan. Sering terjadi sihir. Dan itu yang bisa mengetahui adalah orang yang dalam ahlinya. Ahli ruqyah misalnya. Dia akan bisa melihat bagaimana gangguan itu disebabkan oleh kejahatan manusia dan meminta bantuan kepada jin dan setan. Maka ada baiknya kalau kita ini selalu meminta, mengikuti apa yang Rasulullah Muhammad ajarkan kepada kita. Namun tidak semua orang mengetahuinya. Maka justru karena itulah teman-teman dan sahabat, saudaraku jamaah Al-Fatih Channel ini bisa menjaga diri dari hal-hal yang semacam itu sesuai dengan kaidah yang diajarkan Rasulullah serta sesuai dengan moto dari kesehatan. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Meskipun sihir, penyakit ain, dan gangguan setan itu bisa disembuhkan, namun akan lebih baik kalau kita bisa menjaganya dari penyakit-penyakit dan gangguan itu. Lalu kita mau bertanya kepada siapa? Mau memakai anjuran-anjuran dan tuntunan dari siapa? Kalau kita tidak tahu. Maka alhamdulillah bagi yang sudah tahu, mari lanjutkan. Yang belum tahu harus mencari atau mengikuti saran-saran berikut ini. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan apa yang pernah dan diajarkan Rasulullah kepada istrinya Aisyah. Diceritakan oleh Urwah. Urwah ini mendapatkan berita atau kabar dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sudah menjadi adat kebiasaan bagi Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelang tidur beliau mengangkat kedua tangannya atau berdoa dengan bacaan
ayat-ayat Al-Quran. Sudah selesai berdoa, beliau mengusapkan kedua tangannya ke wajah beliau, kemudian kepada kepala beliau, dan kepada semua tubuh beliau. Lalu apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Itu adalah hal-hal atau ayat-ayat seperti berikut ini. Yang pertama, Rasulullah ketika menjelang tidur membaca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah itu beliau Rasulullah Muhammad SAW melengkapi doa itu dengan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, yaitu Qul huwallahu ahad sampai dengan selesai itu. Kemudian setelah itu membaca sekali selesai, kemudian yang kedua beliau membaca surat Al-Falaq 1 kali yang punya Qul a'udzu birabbil falaq. Tuh. Kemudian yang ketiga beliau menambahkan lagi dengan surat Al-Annas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, bacaannya sebagai berikut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bunyi surat Al-Ikhlas. Kemudian bunyi surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu doa dari surat Al-Falaq. Kemudian doa yang berikutnya yaitu doa surat An-Nas yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu bacaan dari surat Al-Nas. Kemudian perlu diketahui kedua-duanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah lah kita harus menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Berikutnya, hubungan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Sedangkan surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan dari jin dan setan. Di sini beliau seperti itu. Yang namanya setan itu kaitannya dengan sihir. Kemudian penyakit ain juga dari setan. Dan setan yang lain, bahkan di dalam surat Al-Anas, kedengkian itu, gangguan itu bisa setan berupa manusia. Dan kedengkian itu di dalam Al-Falaq dijelaskan.
ada wanita kejahatan, wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul atau tali. Nah, itu kalau jamaah Al-Fatih channel belum sempat untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan ruqyah supaya bisa meruqyah diri sendiri, keluarganya, dan masyarakat di tempatnya, maka ini sebagai alat untuk membentengi diri. Sangat dianjurkan untuk mempelajari ruqyah. Ya, ruqyah ahli sunnah wal jamaah tentu yang kita andalkan. Ya, ini ada satu ruqyah yang barangkali ingin masih bisa untuk mendaftar mengikuti, menuntut ilmu di situ. Namun kami tidak etis untuk menyebutkan nama dan labelnya. Maka untuk hal-hal yang seperti itu mari kita laksanakan sesuai dengan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini bisa kita laksanakan demi keselamatan kita bersama. Apa yang kami sampaikan kalau ada salah tentu karena kami yang merasa bodoh dan banyak salah. Tapi kalau ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.